Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anida Rahmawati Ulfa, Dea Alziani, dan Dian Selana. Kami akan sedikit menjelaskan materi tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Ada dua aspek penting dari definisi di atas. Pertama, evaluasi menunjukkan pada proses yang sistematik. Kedua, evaluasi mengasumsikan bahwa tujuan instruksional ditentukan terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Groenlund dan Lin mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana tercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kedudukan fungsi evaluasi dalam proses pembelajaran. Kedudukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Ada 3 komponen utama yang menentukan terselenggaranya proses pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran. Dan ketiga, evaluasi hasil belajar. Ketiga komponen tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki hubungan timbal balik dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran, sehingga dapat membimbing siswa mengarahkan kegiatannya mencapai kompetensi yang telah dirumuskan. Fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi dalam proses pembelajaran dibagi 4. Yang pertama, fungsi selektif. Fungsi selektif ini, kegiatan evaluasi ini merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengadakan seleksi yang bertujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat menerima beasiswa, dan memilih siswa yang dapat naik ke kelas berikutnya. Yang kedua, fungsi diagnostik. Kegiatan evaluasi merupakan cara yang dilakukan untuk mendiagnosa siswa tentang kelebihan dan kekurangannya. Dengan dasar tersebut, guru akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Yang ketiga, fungsi penempatan. Penempatan siswa dalam kelompok sesuai bakat dalam kemampuannya harus didasarkan atas hasil evaluasi. Dengan alat dan teknik evaluasi yang tepat, maka dapat penempatan siswa juga tepat. Yang keempat, fungsi pengukur keberhasilan. Keberhasilan suatu program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu guru, kurikulum, sarana prasarana, pendekatan, metode pembelajaran, dan lain-lain. Untuk mengatasi sejauh mana suatu program berhasil diterapkan harus dilakukan dengan evaluasi. Makna evaluasi. Makna evaluasi bagi siswa. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan siswa selama proses pembelajaran. Setelah dilakukan evaluasi bagi siswa, dapat memperoleh kesan memuaskan atau tidak memuaskan. Yang kedua, bagi guru. Dalam proses pembelajaran, kegiatan evaluasi dilakukan juga bermakna bagi guru dalam rangka memahami siswa untuk mengetahui tentang keberhasilan siswa, ketepatan materi, serta ketepatan pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bagi sekolah sebagai lembaga penyelenggara kegiatan proses pembelajaran juga perlu mengetahui tentang ketepatan kondisi pembelajaran maupun ketepatan kurikulum yang digunakan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Hasil kegiatan evaluasi dari tahun ke tahun bagi sekolah juga dapat menjadi pedoman untuk pemenuhan standar agar proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dapat memenuhi prasyarat yang mendukung tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
Komponen yang perlu dievaluasi. Yang pertama, siswa atau input. Siswa adalah subjek yang mengikuti proses pembelajaran. Setiap siswa mempunyai bakat intelektual, emosional, dan sosial yang berbeda. Yang kedua, guru. Guru merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Terciptanya suasana kelas yang kondusif dalam proses pembelajaran ditentukan oleh guru. Keberhasilan proses pembelajaran juga ditentukan oleh guru. Kemampuan guru dalam hal penguasaan materi maupun pengembangan model pembelajaran ikut berperan pada tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, materi dan kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pendukung proses pembelajaran ke arah tercapainya tujuan pembelajaran. Meskipun penyusunan dan pengembangan kurikulum ke sekolah sudah dilakukan secara cermat dan melibatkan banyak pihak, namun demikian di lapangan masih dijumpai kelemahan dan hambatan. Sedangkan sasaran yang perlu dievaluasi dari komponen kurikulum adalah kejelasan pedoman untuk dipahami, kejelasan materi yang tersusun dalam silabus, urutan penyajian materi, kesesuaian antara sumber yang disarankan dengan materi kurikulum dan sebagainya. Yang keempat, sarana. Sarana pembelajaran dapat meliputi alat dan media pembelajaran. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik dapat berupa manusia, media pembelajaran, maupun sarana prasarana lain yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Sedangkan lingkungan non-fisik dapat berupa kondisi atau suasana yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas yang ikut berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama, prinsip integralitas. Prinsip ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa proses pembelajaran merupakan proses yang terintegrasi. Melalui proses tersebut diharapkan sejumlah kemampuan akan tertanam di dalam pribadi siswa. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Proses pembelajaran merupakan proses yang kontinu, yaitu berlangsung terus-menerus hingga pada akhirnya akan mencapai kompetensi yang diharapkan. Setiap tahapan proses bukan merupakan proses yang berdiri sendiri, namun saling ada keterkaitan antara satu tahapan proses dengan tahapan proses yang lain. Yang ketiga, proses objektivitas. Hasil evaluasi yang terkumpul harus dapat ditafsirkan secara jelas dan tegas. Perkembangan kompetensi sebagai hasil belajar seseorang dapat diketahui dengan cara membandingkan dengan kompetensi sebelumnya. Dengan demikian, perkembangan kompetensi siswa secara nyata dapat diketahui. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif dapat dilakukan pada setiap tahapan program pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan pada setiap akhir komponen dasar. Tujuan evaluasi formatif bisa diarahkan untuk siswa dan guru. Selanjutnya, bagi siswa, tujuannya yaitu merencanakan dan menetapkan langkah-langkah urutan belajar, pendalaman dan pemantapan penguasaan materi, mendiagnosis kesulitan belajar, dan sebagai sarana usaha remedi. Sedangkan bagi guru, tujuan evaluasi belajar adalah sebagai sarana umpan balik keberhasilan mengelola kegiatan mengajar, meramalkan seumpama evaluasi sumatif dapat diraih siswa. Apakah siswa telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan yang diperlukan untuk mengikuti program belajar selanjutnya. Yang keempat yaitu seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa sesuai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah berakhirnya serangkaian program pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran yang bertujuan untuk menentukan nilai setiap siswa, meramalkan kecakapan siswa untuk menyelesaikan suatu program, sarana umpan balik bagi siswa, sarana untuk menilai metode, materi, dan kondisi siswa yang berbeda-beda. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Untuk mengetahui status kecakapan siswa dalam proses pembelajaran,
evaluasi diagnostis itu perlu dilakukan. Dengan kegiatan evaluasi diagnostik diharapkan akan tercapai tujuan. Yang pertama, menilai seberapa besar seorang siswa telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan, mengelompokkan siswa pada aspek-aspek tertentu, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, evaluasi formatif dan sumatif memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tes adalah suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, papan tulis, dan lain-lain. Penilaian merupakan deskripsi kualitatif dari tingkah laku siswa, baik yang didasarkan pada hasil pengukuran atau tes maupun bukan hasil pengukuran. Sedangkan evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa. Perbedaan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Perbedaan antara tes, pengukuran, dan penilaian terletak pada waktu dan fungsinya. Tes digunakan sebagai alat atau media untuk memperoleh informasi tentang orang lain. Pengukuran digunakan untuk memberi angka pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek yang diambil dari sebuah tes. Sedangkan penilaian digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data yang diperoleh berdasarkan pengukuran sebelumnya. Sedangkan evaluasi itu merupakan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada ruang lingkup dan pelaksanaannya. Penilaian biasanya dilakukan dalam konteks internal. Evaluasi mencakup semua komponen dan pihak internal dan eksternal. Hubungan tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Evaluasi belajar baru dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya. Yang kedua, guru mengukur berbagai kemampuan siswa. Kemudian evaluasi merupakan proses pemberian penilaian terhadap data atau hasil yang diperoleh melalui asesmen. Selanjutnya, proses pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pengujian merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hierarkis. Proses pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. Penilaian hasil belajar adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, menyeluruh dalam rangka pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menilai pencapaian proses dan hasil belajar peserta didik. Kriteria tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kriteria tes yang baik. Yang pertama, validitas atau ketepatan. Suatu alat pengukur dapat dikatakan alat pengukur yang valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua, reliabilitas, merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika diuji ulang dengan tes yang sama pada kesepakatan yang berbeda, atau dengan seperangkat butir-butir ekuivalen yang berbeda, atau pada kondisi pengujian yang berbeda. Yang ketiga, objektivitas. Suatu tes dikatakan objektif jika tes tersebut diajukan kepada beberapa penilai, tetapi memberikan skor yang sama untuk disiapkan kunci jawaban atau scoring nilai. Selanjutnya, memiliki discrimination power atau daya pembeda. Tes yang dikatakan baik apabila mampu membedakan anak yang pandai dan anak yang bodoh. Selanjutnya, mencakup ruang lingkup atau skop yang sangat luas dan menyeluruh. Tes yang baik harus memiliki comprehensiveness. Ini akan menyaksikan siswa yang
spekulasi dalam menempuh tes. Yang terakhir yaitu praktis. Ini mencakup mudah dipakai atau diperiksa, hemat biaya, mudah diadministrasikan, dan tidak menyulitkan guru dan sekolah. Kriteria pengukuran. Yang pertama, pengukuran harus jelas parameternya. Yang kedua, memiliki sasaran yang terukur, mudah dipahami cara pengukurannya, dan dapat diukur setiap waktu dan simpel. Kriteria penilaian. Pertama, penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang diukur adalah keterampilan dan performasi, bukan mengingat fakta apakah peserta didik belajar atau apa yang bisa diketahui peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dilakukan dalam beberapa tahapan dan periodik, sesuai dengan tahapan waktu dan bahasanya, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif. Penilaian juga dilakukan secara integral, yaitu menilai berbagai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik sebagai satu kesatuan utuh. Yang terakhir, hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk keperluan pengayaan atau enrichment. Standar minimal telah tercapai atau mengulang jika standar minimal belum tercapai. Yang terakhir yaitu kriteria evaluasi. Yang pertama, evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Yang kedua, tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Ketiga, dalam proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau judgement yang merupakan konsep dasar dari evaluasi. Yang terakhir, pemberian pertimbangan tentang nilai dan arti haruslah berdasarkan kriteria tertentu. Tanpa kriteria yang jelas, pertimbangan nilai dan arti yang diberikan bukanlah suatu proses yang dapat diklasifikasikan sebagai evaluasi. Kriteria ini penting dibuat oleh evaluator dengan pertimbangan. 1. Hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, evaluator lebih percaya diri. Ketiga, menghindari adanya unsur subjektivitas. Keempat, memungkinkan hasil evaluasi akan sama sekalipun dilakukan pada waktu dan orang yang berbeda. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi evaluator dalam melaksanakan penafsiran hasil evaluasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.